Halo, selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Di video ini, saya akan membahas soal UKK akuntansi paket kedua dan juga ada di paket ke-1 ya, untuk tugas pelaksana pembukuan. Dan kali ini soalnya adalah berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan dagang. Ya, nah nanti di UKK tentu kalian akan diberikan soal di mana ada petunjuk umum dan petunjuk khusus yang harus dibaca terlebih dahulu ya. Baru setelah itu ya ini kita lihat dulu ya bagaimana model dari soal yang akan diberikan ya. Lalu ada daftar peralatan dan kemudian ke bawah lagi ya nanti akan diberikan bahan-bahan yang harus akan kalian kerjakan nantinya. Ya. Kemudian, nah di sini kita akan masuk ke dalam soal atau tugas yang akan diberikan dan akan kalian kerjakan ya. Dalam hal ini adalah pelaksanaan pembukuan manual ya. Kalau yang terkomputerisasi sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, silakan dicek. Soal UDS Prima ya, yaitu usaha perdagangan perseorangan yang bergerak di bidang jual beli kulkas. Oke. Nah, dan ini bentuk soal dari UDS Prima. Poin pentingnya adalah di sini ya, bahwasanya kita sebagai teknisi akuntansi ditugaskan ada 3 bagian ya, yaitu pertama memproses entry jurnal dari dokumen transaksi di periode yang berjalan. Kemudian bagian keduanya adalah proses buku besar dari jurnal yang telah dibuat ya sampai dengan membuat neraca saldonya. Dan yang ketiga adalah menyusun laporan keuangan yang lengkap dan akurat. Oke, jadi dari 3 ini kita akan melakukan ya, kita diminta untuk melakukan langkah-langkah berikut secara sistematis, yaitu yang pertama diperiksa dulu kelengkapan bukti transaksi dan lembar kerjanya, dan ini ada di soal gitu kan. Catat bukti transaksi ke dalam jurnal yang tepat. Nah ini yang akan kita kerjakan, jadi akan kita catat bukti transaksi yang muncul di soal ke jurnal yang tepat ya, karena ini adalah perusahaan dagang, berarti jurnal yang dipakai adalah jurnal khusus. Kemudian diarsipkan bukti transaksi yang sudah dicatat ya, pengarsipannya. Oke. Setelah itu bagian keduanya apa yang diminta gitu, yaitu persiapkan daftar akun dan lembar kerja buku besar, ini dari soalnya. Dan yang akan kita kerjakan adalah ya rekapitulasi jurnal, kemudian membukukan atau memposting ya jumlah angkanya yang ada di rekapitulasi jurnal ke buku besar, lalu dibuatkan neraca saldonya ya. Lalu di bagian yang ketiga, penyusunan laporan keuangan, kita akan diminta untuk mencatat jurnal penyesuaian yang ada dari soal, lalu kita akan posting balik nih jurnal penyesuaiannya ke buku besar. Baru setelah itu disajikan laporan keuangannya, berarti dimulai dari membuat neraca lajur, setelah itu laporan laba rugi, perubahan ekuitas, posisi keuangan, sampai ke laporan arus kas ya. Setelah itu catat jurnal penutup, kemudian diposting lagi gitu ya jurnal penutup tadi ke buku besar. Baru setelah itu terakhir adalah dibuatkan neraca saldo setelah penutupan. Nah, dari seluruh langkah kerja tadi gitu ya kita diharapkan untuk menghasilkan jurnal yang lengkap dan akurat. Lalu untuk buku besarnya ada rekapitulasi jurnal, ada buku besar umum untuk seluruh akun, ada buku besar pembantu piutang dagang dan utang dagang, berarti ini adalah kartu piutang dan kartu utang ya. Lalu neraca saldo ya sebelum penyesuaian ya, benar. Dan untuk laporan keuangannya tadi ya, ada catatan atas laporan keuangan. Nah ini nanti akan saya bantu juga ya bagaimana membuat catatan atas laporan keuangan. Baru setelah itu dokumen penutupan dari jurnal penutup dibuatkan buku besar setelah penutupnya, diposting kembali, dan daftar saldo akun setelah penutup. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian pertama dari rangkaian tahapan proses akuntansi ya, yaitu memproses entry jurnal. Kita diberikan identitas perusahaan yaitu UDS Prima, lalu kita diberikan informasi mengenai kebijakan akuntansi UDS Prima. Ini dibaca-baca ya, karena ini penting nantinya saat membuat catatan atas laporan keuangan. Oke. Dan selanjutnya ada diberikan daftar akun ya, daftar akun
dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Indonesia. Nanti saya akan membuatnya dalam bahasa Inggris, oke? Ya, selanjutnya ada ke bawah lagi. Nah, ini adalah daftar saldo per 30 November. Berarti neraca akhir 30 November tentu akan dibawa ke neraca awal di 1 Desember ya. Itu yang nantinya akan kita buat ya di bulan berjalannya namanya. Oke, baru setelah itu informasi berikutnya adalah daftar persediaan barang di 30 November, berarti nanti akan ke 1 November menjadi saldo awal untuk persediaan barang dagang. Begitu juga untuk saldo piutang dagang, ke siapa pelanggannya dan berapa saldo piutangnya. Lalu setelah itu ada saldo utang dagang, ke siapa pemasoknya dan juga berapa saldo utang ke mereka gitu ya. Oke, dan masuklah kita ke bukti-bukti transaksi yang ada, dan ya kita langsung saja ya melakukan entry atau proses entry transaksi ya, jurnal transaksi. Sebelum kita catat transaksi-transaksi yang muncul di UD Prima di bulan Desember, ya kita harus mengisi terlebih dahulu ya daftar persediaan barang dagangnya ke inventory card, lalu nanti ke saldo piutang dagang, nantinya ke kartu piutang, dan saldo utang dagangnya ke kartu utang ya, yaitu yang akan kita buatkan adalah saldo awalnya ya. Jadi pekerjaan pertama yang harus kita lakukan sebagai teknisi akuntansi di awal-awal periode yaitu membuat saldo awal. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, dari membuat atau mengisi kartu persediaan masing-masing dari persediaan barang yang ada ya di UDS Prima. Yang pertama itu adalah kulkas E537 ya. Jadi ada dua barang, dua produk ya, berarti ada dua kartu persediaan inventory card. Jadi ada satu untuk kulkas kodenya K01 dan ada untuk K02. Di inventory cardnya K01 kita tulis dulu awal periodenya ya, awal bulannya yaitu tanggal 1 Desember. Lalu evidence numbernya kan nggak ada ya, nggak ada. Ini karena pembuatan saldo awal. Nah, kita tulis di description-nya adalah saldo awal. Baru setelah itu kita langsung ke bagian balance-nya. Di bagian balance-nya ini untuk K01 itu adalah 43 unit. Jadi kita tulis 43 unit. 43 unit, baru setelah itu satuannya adalah 1.940.000, totalnya adalah 83 juta ya 420.000. Oke, sudah kita buat saldo awal untuk K01. Sekarang kita ke K02 ya, sama juga. Oh, ini perbaiki dulu 2025. Oke, tanggal 1, lalu description-nya saldo awal. Setelah itu kita pergi ke bagian balance. Balance-nya ada 47 unit. Lalu price-nya 2.417.000 ya. Totalannya tentu di 47 unit dikali price-nya ini hasilnya ya 113.599.000. Oke. Untuk mengisi saldo awal dari persediaan barang dagang sudah selesai. Sekarang kita pergi ke mengisi saldo persediaan untuk ini ya, untuk toko artik ya, kartu piutang ya. Oke. Mulai dari yang pertama, kartu toko artik ya, tanggal 1, sama dibuat juga description-nya saldo awal, lalu kita langsung ke balance. Nah, karena ini piutang bertambah di debit ya, maka kita catatnya di debit untuk saldo piutangnya, saldo awal piutangnya toko artik ya, yang sebesar 183.150.000 ya. Oke. Sudah untuk toko artik. Berikutnya adalah untuk toko Frostora tanggal 1 juga sama description-nya saldo awal, lalu saldo awalnya adalah 138.750 ya, kita catat di sisi debit. Oke. Berikutnya adalah toko Kulivai ya, ini tanggal 1 saldo awalnya, lalu untuk saldo piutangnya 159 juta ya 840.000. Oke. Terakhir ada toko Sejuk Abadi di mana saldo awalnya itu 106 juta ya, 106.560.000. Nah, selesai untuk mengisi saldo awal dari
pelanggan yang ada ya, saldo awal piutangnya. Selanjutnya adalah mengisi saldo awal utang dagang. Saldo awal utang dagang di PT Dingin Sejuk itu ada utang sebesar 213 juta. Jadi kita isi. Nah, di bagian balance karena ini adalah utangnya bertambah di kredit. Jadi dicatatnya di sisi kredit. Oke. Dan selanjutnya untuk Kulkas Nusantara juga tanggal 1 saldo awal dicatatnya di sisi kredit ya, di balance. Ya 233 juta 100. Dan Pendingin Makmur 135.420 ya, dicatatnya di sisi kredit juga. Oke. Sudah selesai untuk mengisi saldo awal masing-masing dari persediaan utang dagang dan piutang dagang. Barulah setelah itu kita masuk untuk mengisi bukti transaksi-transaksi yang muncul di UDS Prima ya, ke masing-masing jurnal. Oke. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kita lihat di sini dokumen 1 ada bukti kas keluar kemana, yaitu ke bagian gaji dan upah. Jadi ini bayar gaji dan upah ya. Tapi gaji yang dibayar itu adalah gaji di bulan November 2025 ya. Ini kan sudah masuk ke bulan 12, tapi pembayarannya untuk gaji bulan November. Berarti bagi UDS Prima ini sudah masuk ke dalam utang ya. Karena seharusnya dia bayarnya bulan November tapi dibayarnya bulan Desember. Jadi karena ini adalah utang ya, biasanya dia masuk ke utang beban ya namanya. Nah, karena bukti kas keluar berarti jurnal yang akan kita isi adalah jurnal pengeluaran kas. Jadi kita pergi ke cash payment journal ya. Kita buat tanggalnya tanggal 1 bulan 12 dan nomor buktinya 01 garing BKK. Tanggal 1 dan evidence numbernya 01 garing BKK. Description-nya ini bisa kita buat bagian gaji dan upah ya. Jadi pembayarannya ke bagian gaji dan upah. Bagian debit ya. Akun yang muncul di debit ya tentu bukan di account payable ya, karena ini bukan berkaitan dengan pembayaran utang dagang, tapi kita masuk ke bagian kolom others ya, yaitu akunnya tadi adalah akun utang beban ya, atau accrued expense. Kita catat nama akun, nomor akunnya, dan totalnya adalah 16 juta. Kita tulis 16 juta. Setelah itu cash in bank ya, uang yang keluar di bagian kredit dicatat 16 juta juga. Oke. Nah, untuk dokumen 01 cara mengisinya adalah seperti itu. Kita lanjut ke dokumen kedua. Di dokumen kedua ini ada bukti kas keluar lagi ya, bukti kas keluar juga, tapi dibayarkannya ke PT Kulkas Nusantara ya. Pembayarannya itu adalah untuk pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal 4 November. Oke. Jadi ini adalah pelunasan utang dagang ya ke suppliernya UDS Prima ya, yaitu PT Kulkas Nusantara. Kita masih berada di cash payment journal karena ini masih di bukti di pengeluaran kas ya. Jadi kita catat tanggalnya ya, kita catat tanggal 2 dan nomor buktinya 02 garing BKK. Description-nya kita bisa tulis nama PT yang dibayar ya, utangnya, yaitu PT Kulkas Nusantara. Lalu di bagian kredit, di bagian debit tentu adalah baru di sini kita isi account payable, kolom account payable ya, muncul akun account payable untuk pembayaran utang dagang sebesar 233 ya, 233.100.000. Oke, baru setelah itu di bagian kreditnya adalah cash in bank ya, pembayarannya menggunakan cash in bank. Oke. Nah, belum selesai ya. Jadi untuk dokumen kedua, setelah kita mencatatnya ke cash payment journal, kita juga harus mencatatnya ke kartu utang, sebab kan ini adalah pembayaran utang dagang ya. Jadi nggak boleh terlewat. Kalau terlewat nanti bahaya, nanti dikira masih ada padahal udah lunas gitu kan. Nah, ini di Kulkas Nusantara, kartu utangnya diisi tanggalnya tanggal 2, lalu ditulis description pelunasan, dan pelunasan utang dagangnya tentu dicatat di debit ya, tadi sama
Setelah itu bagian balance-nya ya, ini sebelumnya di kredit, di debit ya. Jadi kan berkurang, habislah utang ke Kulkas Nusantara ya. Jadi untuk dokumen 02 ya, dokumen yang ditulis ya, jurnal yang ditulis itu ada di jurnal pengeluaran kas dan juga di kartu utangnya. Ya, dan selesailah untuk dokumen nomor 2. Kita lanjut ke dokumen nomor 3. Di dokumen nomor 3 ini ada faktur ya yang dikeluarkan oleh PT Kulkas Nusantara ke UDS Prima. Nah, kita kan berada di pihaknya UDS Prima ya. Berarti di sini artinya terjadi penjualan. Pembelian ya. UDS Prima membeli ke Kulkas Nusantara ya. Apa yang dibeli UDS Prima yaitu 26 unit kulkas E537 dan 25 unit kulkas E821. Oke. Nah, ini untuk mengisi ya, untuk mencatat dokumen 3 ini ada beberapa dokumen yang harus kita isi ya. Pertama adalah jurnal pembelian, tentu untuk mencatat jurnal. Terus yang kedua adalah mencatat ke kartu persediaan ya, tentu gitu ya, karena ada penambahan persediaan di gudang gitu. Dan yang ketiga itu ada pencatatan ke kartu utang Kulkas Nusantara. Jadi ada 3 dokumen yang harus kita isi. Yang pertama kemana dulu? Boleh ke ini dulu ya, purchase journal. Ke jurnal pembelian, yaitu kita buatkan tanggalnya tanggal 4 Desember. Lalu invoice numbernya 21 garing PJ garing KN. Setelah itu description-nya bisa kita bikin nama perusahaan suppliernya. Lalu bagian debitnya merchandise inventory adalah yang totalannya yaitu 110.865 ini. Ya. Oke, kita catat. Account payable-nya juga sama ya, dengan angka yang sama. Selesai untuk mengisi purchase journal. Sekarang kita isi lagi ke kartu persediaan. Kartu persediaan yang pertama K01, kita tulis tanggalnya, evidence number-nya, lalu description-nya ya. Setelah itu kita isi bagian kolom in, karena ini pembelian berarti ada barang masuk. Barang masuk untuk K01 itu ada 26 unit. Jadi kita isi nomor 26 unit ya, kolom unitnya 26. Price-nya berarti harga beli ya, harga modalnya untuk satu kulkas yaitu 1.940.000. Totalnya dikalikan 26 unit dikali 1.940.000, hasilnya adalah 50.440.000. Dan selanjutnya ada di bagian balance ya, stok dari K01 43 unit, masuk lagi 26 unit berarti bertambah ya. Jadinya bertambah ada 69 unit lagi ya, dan kita totalkan angkanya jadinya 137.860.000. Oke, untuk K01 sudah selesai. Sekarang produk K02. Produk K02 kita buatkan juga tanggal dan juga nomor buktinya. Setelah itu nama supplier Kulkas Nusantara, sama juga di bagian in kita masukkan untuk produk K02 ada 25 unit, lalu price-nya 2.417.000, lalu kita totalkan ya. Sudah kita catat di bagian in, sekarang kita masukkan di bagian balance-nya. Balance ya, ada 47 sebelumnya, bertambah lagi 25 unit, hasilnya 72 unit dengan price yang sama ya. Price yang sama, aman ya. Dan kita totalkan keseluruhan ya, saldo persediaannya. Oke. Untuk inventory card sudah selesai. Dokumen terakhir yang harus kita isi adalah dokumen kartu utang ke Kulkas Nusantara. Di Kulkas Nusantara ya, kita tulis tanggal dan keterangannya. Lalu ada masuk pembelian ya, bukan pembelian, utang ya, ada penambahan utang dicatat di sisi kredit secara totalan.
Ya, totalannya 110 juta ya, benar ya. Maka bertambahlah saldo utang ke Kulkas Nusantara sebesar 110.865.000. Oke. 3 dokumen yang kita isi untuk membuat transaksi nomor 3 ini ya. Menyelesaikan transaksi nomor 3. Dan selesailah, kita lanjut ke dokumen atau transaksi ke nomor 4 ya, transaksi keempat. Di transaksi keempat ada bukti kas keluar untuk ya dibayarkan kepada PT Pendingin Makmur yang keterangannya adalah pelunasan utang dagang. Ya, pelunasan utang dagang berarti kita akan sama ya seperti tadi Kulkas Nusantara. Kita akan pergi atau mau ke sini dulu karena mumpung masih berada di kartu utang, jadi saya buatkan sajalah dulu kartu utangnya ya, karena ini kan keluarin ya Pendingin Makmur ya, ada saldo sejumlah angka yang sama kan, utangnya ya sama. Nah jadi mumpung masih berada di kartu utang, saya duluarkan dulu untuk mengurangi saldo utang UDS Prima ke Pendingin Makmur. Tanggalnya tanggal 5 tanggal 5. Description-nya berarti pelunasan, kemudian bagian debitnya didebitkan utang dengan angka yang sama ya, habis ya untuk utang ke Pendingin Makmur. Oke, baru setelah itu ke cash payment journal. Di cash payment journal kita pergi ke tanggal, kita isi tanggal, kita isi evidence number-nya, lalu description-nya adalah ke PT Pendingin Makmur. Di bagian debit tentu di kolom account payable-nya kita catat ya 135.420.000 ya. Di bagian kreditnya, di sisi kredit kita catat cash in bank dengan angka yang sama. Oke. Dokumen keempat ya, bukti transaksi keempat, kartu utang sudah, jurnal pengeluaran kas sudah, berarti sudah selesai untuk PT Pendingin Makmur. Di dokumen keempat. Di dokumen kelima, transaksi kelima ada bukti kas masuk yang diterima dari toko Artik ya, dan ini keterangannya adalah untuk pelunasan piutang dagang. Jadi toko Artik membayar utangnya ya, UDS Prima menerima pelunasan piutang dagang dari ada uang masuk ya dari pelunasan piutang dagang. Sebelum kita masukkan ke kartu ke kartu piutangnya nanti ya, untuk mengurangi piutangnya toko Artik dan juga ke jurnal penerimaan kas, kita coba cek dulu ya. Ini disebutkan di tanggal 29 November ya. Jadi penjualan di tanggal 29 November ada piutang, dan kemudian kalau kita lihat dia bayarnya di tanggal 6. Sepertinya dia masuk ke dalam termin 2 ini ya, 2/10 ya, masuk ke dalam masa diskon ya. Coba kita cek di kartu piutang untuk toko Artik. Toko Artik itu ada 183 ya. Nah, jadi kemungkinan ini uang yang diterima ini sudah dipotong dengan diskon penjualan ya, karena nilai piutang sesungguhnya toko Artik itu 183.150.000. Oke, berarti dia dapat potongan ya, diskon. Maka kita buat toko Artik ya, di kartu piutangnya tanggal 6 dia melunaskan ya, menerima piutang. Lalu di bagian kredit ya, karena ini pelunasan piutang, jadi piutang dicatat di sisi kredit ya, berkurang 183.150.000, sehingga habislah piutangnya toko Artik ya, piutang ke toko Artik. Oke. Berikutnya kita ke cash receipt journal. Di cash receipt journal ini sama, dibuatkan dulu nomor tanggal dan juga nomor bukti. Description-nya bisa pakai nama tokonya aja ya. Dan cash in bank-nya yaitu sebesar angka yang 179 ini ya. Karena uang yang diterima segini gitu. 179.487.000. Oke. Karena dapat diskon, berarti sisanya dari 183 jutaan piutangnya itu masuk ke bagian others di bagian debit ya, yaitu dapat sales diskon. Sales diskon kita catat akunnya, nomor akunnya kita catat, terus angkanya berapa? Tentu angkanya adalah 2% ya, 2% dari kondisi receivable-nya yang sebesar 183.150.000 ini ya. Nah,
kita bisa kurangkan aja, atau mungkin kalau mau membuktikan ya tinggal dibuktikan 2 kali 183 juta ini ya. Nah, itu totalnya adalah sebesar 3.663.000. Jadi di debit akun ada dua akun yang muncul, yaitu cash in bank dan sales discount. Sedangkan bagian kredit ada account receivable. Oke. Selesai untuk dokumen transaksi nomor 5 ya. Jadi cara pencatatannya adalah demikian. Masuk ke cash receive journal. Ingat ada potongan karena kita lihat tanggal dia berhutang sampai dia si toko artik ini melunasi itu masih di masa diskon ya 10 hari. Dan jangan lupa kartu piutangnya juga harus dikurangin. Oke, kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 6. Di dokumen transaksi nomor 6 ini ada faktur yang dikeluarkan oleh UD S Prima. Berarti di sini UD S Prima menjual secara kredit ke toko Frostora ya. Jadi ada faktur yang dikeluarkan UD S Prima. Kalau faktur itu artinya penjualan atau pembeliannya terjadi secara kredit. Nah, sekarang yang harus diidentifikasi itu adalah siapa yang menjual dan siapa yang membeli gitu. Nah, untuk mengidentifikasinya ya kita simple, kita cukup lihat kop ininya aja, kop bukti transaksinya. Kalau UD S Prima yang kop bukti transaksinya yang muncul berarti dialah yang menjual. Tapi kalau misalnya bukan Prima, berarti ya si supplier UD S Prima yang menjual, berarti UD S Prima membeli ya. Bisa dipahami ya. Oke. Nah, di sini UD S Prima menjual ke toko Frostora dan ada 21 unit untuk produk K01 dan 18 unit untuk produk K02. Untuk mengisi dokumen atau mencatat dokumen 06 ini ada beberapa yang harus kita isi. Pertama, ke jurnal penjualan, kedua, ke kartu persediaan, dan yang ketiga, ke kartu piutangnya toko Frostora ya. Kita mulai dari mana dulu? Dari mana? Sepertinya saya maunya ke IC inventory card ya. Sebab nanti kita akan membutuhkan perhitungan cost of goods sold-nya. Nah, angka cost of goods sold itu didapatnya dari inventory card. Jadi lebih baik kita isi dulu ini inventory card-nya untuk mencari harga pokok penjualan berapa ya. Gitu. Oke. Tanggal 7, tanggal 7 fakturnya 01-SJ. Ya, tanggal 7 lalu dijualnya ke toko Frostora. Nah, di bagian mana? Bagian out ya, karena terjadi penjualan. Terjadi penjualan untuk K01 sebesar 21 unit. Kita tulis 21 unit. Price-nya 2.134. No. Jangan. Bahaya. Ini adalah harga jual ya. Yang kita isi di inventory card ini adalah harga modal atau harga pokok dari produk K01 itu. Jadi yang kita isi adalah price-nya harga 1.940.000 ya. Sedangkan yang tertera di faktur ini adalah harga jualnya. Jadi jangan sampai masuk ke inventory card. Ini yang mau kita cari ya, harga pokok penjualannya. Dikalikan 21 dikali 1.940.000 sehingga hasilnya 40.740.000. Oke, nah lalu di bagian balance karena ada yang keluar 21 unit, berarti 69 kurang 21 unit, sisa unitnya tinggal 48. Price-nya sama, dikalikan antara unit dikali price, harga satuan ya. Lalu dapatlah 93.120.000. Oke, ini untuk produk K01. Untuk produk K02 sama pencatatannya ya, tanggal, nomor bukti dan description. Lalu di bagian di bagian unit ada 18 unit, kita catat 18 unit, lalu price-nya, nah sama ya, price yang kita ambil itu adalah yang 2.417 dari inventory card ini, bukan dari faktur yang tertera ya, ini adalah harga jual. Oke. 18 unit dikali 2.417.000 ya, kita dapatkan hasil totalnya. Dan terakhir bagian saldo, stok barang berarti tinggal 54 ya unit, dari 72 dikurang 18, kita kalikan dengan price-nya dan kita totalkan ya. Oke. Untuk inventory card sudah selesai.
ya. Jadi harga pokok penjualannya adalah 43.506.000 untuk K02 ditambah dengan 40.740.000 untuk K01. Ini yang kita jumlahkan ya, dan akan kita bawa pencatatannya ke jurnal penjualan, ke sales journal. Di sales journal baru kita isi ya tanggal, nomor bukti, lalu description-nya sama toko Frostora aja kita buat. Dan bagian debitnya ada 2 akun yang muncul, yang akun receivable. Angka yang dicatat di akun receivable itu adalah total keseluruhan, yaitu 92.876.000. Untuk angka cost of goods sold-nya kita dapatkan dari inventory card tadi gitu. Nah, nanti kita hitung dulu ya. Nah, untuk account receivable sudah. Bagian kreditnya itu kita catat yang pertama adalah sales of merchandise. Sales of merchandise ini berarti total penjualan ya, total barang yang terjual yang sebesar 92.676.000. Inilah yang akan kita buatkan catat di akun sales of merchandise. Lalu ada freight collected kan ya? Ya ada freight collected sebesar 200.000 ya. Ini kita isi di kolom freight collected. Oke, nah sudah selesai untuk yang ini ya, akun ini. Sekarang akun cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di kredit, itulah perhitungannya yang didapat dari 40.740.000 ditambah dengan 43.506.000, dan hasilnya adalah sebesar 84.246.000 ya. Angka yang sama juga di merchandise inventory, 84.246.000. Dan sales journal sudah, inventory card sudah. Sekarang terakhir kita masukkan ke kartu piutang ya. Jangan lupa dimasukkan ke kartu piutangnya toko Frostora. Ini dia, toko Frostora. Jadi tambah ininya ya, utangnya toko Frostora ke UDS Prima di tanggal 7 ada penjualan ya. Piutang bertambah di debit sebesar angka yang ini ya, 92.876 ini, sehingga di bagian balance-nya jadinya bertambah karena ada sudah punya piutang sebelumnya. Oke, dan selesai pencatatan untuk dokumen transaksi nomor 6. 3 dokumen ya, ingat apa itu? Sales journal, inventory card, dan kartu piutang. Selanjutnya dokumen transaksi 07. Kita lihat di sini ada nota kredit ya. Apa itu nota kredit? Nota kredit itu adalah retur ya. Nota kredit retur penjualan. Jadi UDS Prima membuatkan nota kredit untuk barang ya, pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan dari toko Frostora. Jadi toko Frostora mengirimkan kembali ada 1 K01 produk K01 dan ada 1 unit produk K02 ya, yang itu tidak sesuai pesanan katanya gitu. Jadi dibuatkanlah nota kredit oleh UDS Prima untuk mengakui adanya penerimaan kembali barang yang bagi toko Frostora itu tidak sesuai dengan pesanan ya. Oke, kalau muncul dokumen transaksi seperti ini, kemana kita harus mencatatnya? Kita akan mencatatnya yang pertama tentu ke inventory card ya, karena ada penerimaan kembali dari penjualan di tanggal sebelumnya. Dan setelah di inventory card, kita akan mencatat ke jurnal umum ya, ke jurnal umum untuk retur ya, mengakui adanya retur penjualan. Kita mulai dari inventory card dulu ya. Inventory card di K01, produk K01. Tanggalnya tanggal 8 ya, tanggal 8. Lalu dokumen bukti ada di 01-NK. Tokonya adalah toko Frostora. Lalu kemana akan kita catat? Karena ini adalah retur penjualan ya, sebenarnya ada dua bentuk atau mode pencatatan sih gitu. Ada yang mencatat untuk penerimaan kembali barang ini di bagian in gitu ya. Ada yang mencatat di bagian out.
ya, tetapi diminuskan angkanya. Nah, kalau saya sih prefernya itu saya suka mencatatnya di bagian out untuk menandai bahwasanya ini adalah penjualan ya. Ini adalah retur penjualan ya, retur penjualan. Jadi penjualan yang sudah keluar, barang yang sudah keluar tapi ternyata masuk kembali sebab di retur gitu. Nanti kalau khawatirnya nanti dianggap sama seperti pembelian, itu sih khawatirnya gitu. Jadi saya lebih prefernya itu mencatatnya di bagian out tapi saya minuskan ya untuk K01. Oke. Dan kita buatkan. Lalu karena ini barangnya masuk kembali ya, maka bertambahlah jadi 49. Oke, dan untuk inventory card K01 sudah selesai. Inventory card K02 kita pindah ke sini. Tanggal, nomor evidence-nya sama, toko Frostora juga. Lalu bagian out ya, bagian out minus 1, angka price-nya setelah itu di sini. Dan karena bertambah masuk kembali jadi nambah 55 unit. Oke, dan kita kalikan unit dan price-nya. Selesai untuk inventory card. Sekarang kita pergi ke general journal. Di general journal kita catat tanggalnya lalu nomor buktinya. Ya. Akun apa yang akan muncul di bagian debit dan di bagian kredit? Di bagian debit ya. Di bagian debit itu tentu ada yang namanya sales return ya, ada retur penjualan ya. Jadi kita catat bagian debit sales return, nomor akunnya ya, sebesar berapa sales returnnya, yaitu sebesar total 4.793.000 ini. Oke. Ya, untuk sales return sudah kita catat di bagian debit. Kemudian bagian kreditnya tentu adalah account receivable ya. Piutang dagang berkurang karena terjadi retur penjualan ya. Kita catat nomor akun, kemudian bagian kreditnya sama angkanya ya, 4.793.000. Sudah selesai? Belum ya, belum selesai. Kita harus mengakui juga adanya harga pokok penjualan barang atau dan juga persediaan barang dagang yang nambah ya, muncul kembali, nambah masuk karena terjadi retur. Jadi bertambah lagi merchandise inventory dicatat di sisi debit. Setelah itu dicatat di sisi kreditnya adalah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan, nomor akun dicatat, bagian kredit kita tulis. Selesai pencatatan di general journal. Terakhir kita akan mencatat atau mengurangi gitu ya piutangnya dari toko Frostora ya, karena terjadinya pengembalian barang yang tidak sesuai pesanan ya. Oke, kita catat tanggalnya, kemudian retur penjualan, kita isi description-nya, lalu kreditnya adalah totalnya yang sebesar 4.793.000. Oke, dan karena kredit berkuranglah piutang yang ada ke toko Frostora. Oke, jadi seperti ini pencatatan untuk transaksi nota kredit. Sekarang kita lanjut ke dokumen transaksi yang ke-8. Di dokumen transaksi yang ke-8 ini ada voucher kas kecil. Jadi UDS Prima akan mengeluarkan petty cash-nya yang dibayarkan kepada PLN dan Pamjaya yang sebesar Rp1 juta. Ini dalam rangka untuk membayar listrik dan membayar air untuk bulan November 2025. Oke, nah kalau ini ya transaksi yang terjadi di dokumen nomor 8 ini sama ya seperti pembayaran gaji bulan lalu, karena ini pun juga pembayaran listrik dan pembayaran air bulan lalu. Maka kita akan membutuhkan akun yang namanya adalah utang beban ya, karena pembayaran bulan lalu beban yang diakui di bulan lalu tapi diakui dibayarnya ya di bulan sekarang atau bulan Desember. Karena ini voucher kas kecil berarti kita pergi ke petty cash journal. Di petty cash journal ini kita akan mengisi dokumen transaksi nomor 8 ini ya. Kita mulai dari tanggalnya, tanggal 9, kemudian evidence number-nya, kemudian description-nya kita tulis aja nama dibayarkan kepadanya ya. Lalu bagian debit itu adalah utang beban atau accrued expense.
Account number-nya ditulis dan totalnya juga ditulis sebesar 1 juta ya. Dan bagian kreditnya tentu adalah petty cash sebesar 1 juta. Oke, dan untuk dokumen nomor 8 hanya itu saja pencatatannya. Kita lanjut ke dokumen ke-9. Dokumen ke-9 juga sama, ini ada petty cash juga yang akan kita catat. Ya, voucher kas kecil dibayar kepada SPBU untuk membeli bensin kendaraan yang dicatat ke dalam other operating expense. Oke, maka kita tetap berada di petty cash journal. Kita catat tanggalnya, yaitu tanggal 10, lalu nomor buktinya, kemudian description-nya adalah SPBU. Akun untuk dicatat di debitnya apa? Yang tadi itu ya, sudah diberikan clue, yaitu other operating expense. Kemudian ditulis nomor akunnya dan ditulis jumlah yang dikeluarkan 450.000. Oke. Lalu di kreditnya adalah petty cash. Selesai untuk pengisian dokumen transaksi nomor 9 hanya di petty cash journal saja. Berikutnya di dokumen transaksi nomor 10 ini ada faktur yang dikeluarkan oleh UDS Prima. Berarti UDS Prima menjual ke siapa? Ke toko Abadi. Di toko Abadi dijual 10 unit K01 dan 15 unit K02. Oke. Ini faktur penjualan, yaitu penjualan secara kredit, berarti ada sales journal yang harus kita isi dan juga ada inventory card, dan terusnya adalah ini kartu piutangnya toko Sejuk Abadi. Oke. Nah, seperti biasa seperti sebelumnya ya, kita input dulu bagian ke inventory card untuk mengetahui jumlah dari harga pokok penjualan atau persediaan barang dagang yang keluar. Kita catat tanggalnya tanggal 11 dengan nomor fakturnya 02-SJ ya. Tanggal 11 02-SJ. Kemudian untuk toko Sejuk Abadi, penjualan berarti masuk ke bagian out. Dan unit yang pertama untuk K01 itu ada 10 unit. Kita tulis 10 unit. Price-nya tentu masih tetap sama, diambil dari harga satuannya, yaitu 1.940.000 dikali dengan unit yang terjual, kita totalkan. Dan di bagian balance berarti tinggal sisanya. Ya, sisanya adalah 39 ya, yaitu 49 kurang 10. Price-nya tetap sama dan kita totalkan. Oke, untuk produk K01 itu sudah selesai. Kita pergi ke produk K02 ya, inventory yang kedua. Oke, di bagian out-nya adalah sejumlah unitnya 15 unit yang dijual. Harga satuannya tetap 2.417.000, belum ada perubahan di bagian balance. Sehingga dikalikan 2.417.000 ini dikali 15 ya. Dan di bagian balance itu 55 kurang 15 sisa stok di barang, sisa stok di gudang gitu maksudnya 40. Ya, kita totalkan angka balance-nya ya, total persediaan barang dagang. Dan kita sudah dapatkan harga pokok penjualan yang keluar ya, persediaan barang dagang yang keluar, di mana 36.255.000 ini ditambah dengan 19.400.000. Oke. Setelah itu kita pergi ke sales journal. Di sales journal kita catat tanggal, nomor bukti, dan description-nya toko Sejuk Abadi. Account receivable yang akan kita catat angkanya adalah angka keseluruhan total dari faktur ini, yaitu 61.375.000. Lalu cost of goods sold dan merchandise inventory-nya tadi ya, datangnya adalah dari inventory card ya. Sales of merchandise berarti jumlah barang yang terjual, yaitu 61.225.000. Sedangkan freight collected adalah 150.000. Nah, cost of goods sold-nya itu berarti tadi tahu kan jumlah dari harga pokok penjualan untuk K01 ditambah dengan harga pokok penjualan untuk K02, sehingga totalnya itu adalah sebesar 55.655.000 ya. Merchandise inventory juga sama angkanya. Oke, selanjutnya sudah selesai. Terakhir kita pergi ke kartu piutangnya toko Sejuk Abadi ya. Toko Sejuk Abadi di customer nomor 4.
Kita buat tanggalnya tanggal 11, lalu ada penjualan ya, disebut penjualan. Kartu piutang ya, piutangnya yang muncul itu sebesar 61 juta dicatat di sisi debit. Sebelumnya sudah punya piutang 106 jutaan ditambah lagi dengan 61 jutaan sehingga harus ditambahkan jadinya 167.935.000 total utang piutang ya ke toko Sejuk Abadi di tanggal 11. Dan kita sudah selesai. Inventory card sudah diisi, sales journal sudah diisi, dan kartu piutang sudah diisi. Berarti sudah oke untuk pencatatan di dokumen transaksi nomor 10. Lanjut, dokumen transaksi nomor 11 ini ada faktur yang dikeluarkan oleh Pendingin Makmur ya, PT Pendingin Makmur. Berarti UDS Prima bukan menjual dong, ini adalah membeli ya, membeli ke PT Pendingin Makmur. Ini dibeli sebanyak 21 unit untuk K01 dan 24 unit untuk K02. Untuk mencatat dokumen transaksi nomor 11 berarti kita akan mencatatnya ke jurnal pembelian ya, ke purchase journal. Baru setelah itu inventory card, setelah itu kartu utang ya ke PT Pendingin Makmur. Kita mulai yang pertama, yang mana dulu? Ke IC1 inventory card yang pertama boleh. Catat ini dulu. Bisa catat ke purchase journal juga bisa, soalnya kan tidak ada beda dengan yang faktur penjualan ya, di mana kita harus mencari dulu harga pokok penjualannya. Kalau ini kan enggak ya, karena kita sedang membeli. Tanggal 13 kita tulis tanggalnya, kemudian nomor buktinya. Setelah itu dari PT Pendingin Makmur, karena pembelian berarti masuk ke kolom in. Untuk K01 ada 21 unit dengan harga belinya 1 juta. Kalau harga beli ya berarti ngikutin harga dari suppliernya ya. Karena itu akan menjadi harga modal atau harga pokok namanya bagi UDS Prima. 21 dikali 1.940.000 ya, ini 40.740.000. Oke, lanjut langsung ke kolom balance. Di kolom balance berarti bertambah ya, 39 tambah 21 yaitu 60. Dan masih dengan angka yang sama price-nya, jadi aman, tidak perlu ada perhitungan ya, karena kan metode yang digunakan moving average, jadi nggak ada yang perlu diperhitungkan karena sudah stabil ya harganya. 60 dikali 1.940, kita cari totalannya adalah 116.400.000. Oke, produk K01 sudah selesai. Sekarang kita ke produk K02. Produk K02 ada 24 unit yang terbeli ya, terbeli dong. 2.417.000 harga satuannya ditotalkan. Lalu bagian balance bertambah dari 24 jadi 64. Terus price-nya tidak ada perubahan juga, masih stabil harganya ya. Lalu kita totalkan angkanya. Oke, untuk inventory card sudah selesai. Sekarang kita ke purchase journal. Di purchase journal sama ya, kita catat juga tanggal dan evidence number-nya. Lalu dari PT Pendingin Makmur untuk description-nya. Merchandise inventory ya, itu sama ya, angkanya 98.748.000. Sama dengan account payable juga. Ya, dan selesai? Belum selesai. Kita masih harus pergi ke kartu utangnya PT Pendingin Makmur ini ya. Nah, ini tanggal 13 ada tambahan dari pembelian. Jadi sebelumnya sudah habis nih utang Prima ke PT Pendingin Makmur. Sekarang tanggal 13 nambah. Nah, utang nambah dicatat di sisi kredit sebesar 98 juta ya, di balance-nya juga kredit 98.748.000. Oke, udah selesai. Purchase journal sudah, inventory card sudah, lalu kartu utang juga sudah. Jadi sudah oke untuk dokumen 11. Dokumen 12 ini ada faktur yang dikeluarkan UDS Prima. Jadi UDS Prima menjual ke toko Kulify untuk 22 unit K01 dan 20 unit K02. Mau yang mana duluan? Intinya ada 3 ya, ada 3 dokumen yang harus kita isi. Ini karena penjualan ya, sales journal, inventory card, dan
ini kartu piutang ya, jangan lupa ya. Kalau untuk mengisi terjadinya penjualan kredit ada 3. Yang pertama, saya masuk dulu ke inventory card, catat dulu ke inventory card-nya untuk mencari harga pokok penjualannya. Tanggalnya adalah tanggal 14, nomor faktur 03S-SJ. Lalu ke toko Qulify, dan karena keluar jadi di bagian out ya, out. 22 unit untuk K01 ya, dan angka harga price-nya masih harga satuan yang sama. Kita totalkan 22 juta dikali 1.940.000. Oke, lalu di gudangnya stoknya tinggal 60 kurang 22 tinggal 38. Harga satuan masih sama, kita totalkan dengan unitnya. Oke. Lalu di inventory card yang kedua kita catat juga tanggal, nomor evidence, nomor bukti, dan dari toko Qulify bagian out. Di out itu ada 20 unit untuk K02 yang keluar. Harga satuan yang digunakan tentu adalah yang dari inventory card ini, 2.417.000 dikalikan dengan unitnya 20, kita dapatkan hasilnya 64 kurang 20, jadi sisa stok di gudang tinggal 44 unit lagi. 2.417.000 untuk price, dan kita kalikan 44 juta kurang 2.400, kok kurang ya, dikali hasilnya adalah 106.348.000. Oke, untuk inventory card sudah selesai. Selanjutnya adalah pergi ke sales journal, jurnal penjualan, karena telah melakukan penjualan ke toko Qulify di tanggal 14. Nomor buktinya 03-SJ ke toko Qulify. Account receivable-nya adalah total keseluruhannya yaitu 100.348.000. Lalu bagian sales merchandise-nya, kreditnya itu adalah yang sejumlah 100.128.000. Lalu freight collected-nya itu adalah 220.000. Nah, dan untuk cost of goods sold dan merchandise inventory tahu ya datangnya dari mana, yaitu dari penjumlahan dari barang yang keluar. K01 42 jutaan, K02 48 jutaan. Jadi kita jumlahkan hasilnya adalah 91.020.000. Sama merchandise inventory yang keluar jadi sebesar 91.020.000. Oke. Sales journal sudah, inventory card sudah. Berikutnya adalah dimasukkan ke dalam kartu piutangnya toko Qulify. Toko Qulify, ini dia. Ada bertambah piutang ke toko Qulify di tanggal 14 ya. Penjualan, nah piutang bertambah di debit, ditulis di debit sebesar angka yang total ini 101.348.000. Sebelumnya masih ada piutang, ketemu lagi, bertambah lagi piutangnya, jadi kita jumlahkan hasilnya. Sudah selesai untuk dokumen transaksi nomor 12. Sales journal sudah, inventory card sudah, kartu piutang juga sudah. Selanjutnya dokumen transaksi 13. Dokumen transaksi 13 ini ada bukti kas masuk dari toko Frostora, yaitu pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 7 Desember. Jadi toko Frostora ini membayar utangnya ya ke UDS Prima. UDS Prima menerima dong ya. Karena kita masih berada di kartu piutang, jadi saya buatkan dulu, catat dulu ke dalam kartu piutangnya toko Frostora. Toko Frostora ini dia, tanggalnya adalah tanggal 15. Terjadi pelunasan ya, penerimaan piutang. Kalau kita lihat ini pelunasan piutangnya atas penjualan tanggal 7 Desember 2025 ya, dikurangi dengan retur, terminnya 2/10 N/30. Jadi dia masih berada pada masa diskon kan ya, dari tanggal 7 ke tanggal 15 masih ada waktu 10 hari ya. 10 hari kan paling lambat 17 ya pembayaran kalau mau dapat diskon, tapi dia sudah membayarnya di tanggal 15, maka jumlah ini adalah jumlah sesudah dikurangi dengan potongan pembelian dan juga ada retur ya. Ingat
di tanggal 8-nya kan melakukan retro penjualan ya sebesar 4.793.000. Jadi nilai piutang bersih nilai piutang bersih sesudah dikurangi retur itu tinggal kalau kita hitung berarti 92 jutaan ini dikurang 4.793 ini adalah 88 juta. Jadi nilai piutang bersihnya setelah dikurangi retur sebesar 88.083.000. Nah, ini yang dikreditkan ya, yang dikurangkan. Oke. Selanjutnya balance berarti tinggal sisa berapa? Dari 226 jutaan dikurang 88 jutaan, hasilnya adalah 138.750.000. Oke, selesai untuk pencatatan di kartu piutangnya. Nah, lalu selisihnya ini 86 jutaan. Kalau kita cek benar nggak sih sudah dipotong dengan 2%? Coba kita kalikan dengan 2%, ya. 2% yang didapat diskonnya 1.761.660. Kita kurangkan, apakah nilai kas yang diterima sesuai ya? Ya, sesuai ya. Jadi yang nilai kas yang diterima 86.321.000, sedangkan diskon penjualannya adalah 1.761.660. Nah, ini yang akan kita catat ke dalam yaitu cash receipt journal. Di cash receipt journal kita catat ininya dulu, tanggal dan nomor buktinya, lalu dari toko Frostora. Bagian debit cash in bank yaitu sebesar 86 juta ya. Sebesar 86.321.000. Oke. Lalu karena tadi ada diskonnya sebesar 1,7 jutaan, ditulis di bagian debit, di bagian other sama sales discount juga ya, yaitu yang sebesar 1.761.660. Nah, bagian account receivable-nya yang tinggal 88 jutaan tadi. Ya, jadi seperti ini pencatatan untuk dokumen transaksi nomor 13 ya di jurnal penerimaan kas dan juga di kartu piutangnya toko Frostora. Sepertinya ini saja, 2 dokumen tadi itu saja yang dibutuhkan untuk mencatat bukti kas masuk untuk dokumen nomor 13. Selanjutnya di dokumen nomor 14 ada voucher kas kecil. So, kita tahu kalau ini berarti dicatat di petty cash journal ya. Di petty cash journal lalu kita catat nomor bukti dan juga nomor bukti dan tanggal ya. Tanggal nomor bukti K3 03 ya garing VKK. Kemana? Ke Hypernet. Hypernet ini untuk pembayaran internet, berarti ke water, electricity, and internet kalau nggak salah ya. Iya benar. Oke. Internet and electricity and water expense ya, expense. Terus kemudian nomor akunnya kita catat, lalu angka yang dikeluarkan yaitu 400.000. Kita tulis 400.000 ya, petty cash-nya adalah sama sebesar 400.000 juga. Nah, kalau petty cash ya gampang ya, cuma satu jurnal ini saja, nggak kemana-mana lagi. Oke, selesai untuk dokumen nomor 14. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 15. Di dokumen nomor 15 ada bukti kas keluar, berarti ODS Prima mengeluarkan uang nih ke PT Dingin Sejuk ya untuk melunasi utangnya di pembelian tanggal 23 November ya, pembelian bulan lalu. Untuk mencatat dokumen 15 bukti kas keluar ini berarti kita pergi kemana dulu? Boleh pergi ke cash payment journal ya. Cash payment journal kita catat dulu nomor tanggal 19 ya, nomor, kemudian ininya PT Dingin Sejuk ya, deskripsinya PT Dingin Sejuk. Nah, ini adalah pembayaran utang dagang ya. Kalau untuk pembayaran utang dagang berarti debitnya masuk ke account payable sebesar 213.120.000. Dan bagian kreditnya juga sama 213.120.000 ya. Tidak ada diskon ya, terminnya cuma N/45. Oke, untuk pencatatan cash payment journalnya selesai. Sekarang kita pergi ke kartu utangnya ya, kartu utang ke PT Dingin Sejuk. PT Dingin Sejuk
Ini dia. Nah, ternyata ya ini untuk membayar utang bulan lalu. Ya, kita tulis tanggalnya tanggal 19 pelunasan. Lalu karena ini utang berkurang di debit ya. Dan bagian kreditnya habislah dia. Habis utang ke PT Dingin Sejuk ya. Jadi 2 dokumen ya. Cash payment journal dan kartu utang ya, kartu utang. Oke, di dokumen nomor 16 di sini ada faktur yang dikeluarkan UDS Prima, berarti UDS Prima menjual ke toko Artik ya. Di toko Artik kita kemana perginya sudah mulai paham cara pencatatannya. Kalau faktur penjualan tadi ya boleh dulu ke sini ke kartu piutang, boleh ke inventory card, boleh duluan ke sales journal ya. Intinya 3 dokumen itu dicatat kalau terjadi yang namanya penjualan secara kredit ya. Ingat ya, jadi kalau terjadi penjualan secara kredit ada 3 dokumen yang harus kita isi. Inventory card, kartu piutang, dan sales journal. Oke, saya duluan kan ke kartu piutang karena lebih dekat ya, masih dekat dengan kartu utang. Di toko Artik yang pertama ya, tanggalnya tanggal 20 terjadi penjualan di debit ya, terjadi piutang, muncul piutang sebesar 89.728.000. Piutangnya toko Artik itu tidak ada, berarti ya ini muncul piutang baru ke toko Artik. Oke, selesai. Baru kita pergi ke inventory card-nya. Inventory card kita isi yang pertama dulu ya, tanggal 20. Kemudian tokonya toko Artik ya, menjual berarti ke bagian out. Bagian out untuk K01 itu ada 17 unit yang dijual. Jumlah price-nya, harga satuannya yang 1940 ini dikalikan totalnya, lalu di bagian balance berarti sisa stok barang yang masih ada 38 kurang 17 ya, yaitu 21. Kemudian dibuat harga satuan dan totalkan dengan unitnya. Oke. Untuk inventory card yang pertama selesai. Selanjutnya inventory card untuk barang yang kedua ya. Tanggal, masukkan evidence number, kemudian ke toko Artik dan dicatat di bagian out. Bagian out 20 unit dengan harga satuan 2.417.000 ditotalkan, lalu bagian balance-nya barang yang tersisa tinggal 24 unit, harga satuan masih sama, kita kalikan dengan unit yang masih ada. Oke, inventory card sudah selesai, berarti jangan lupa nanti untuk mencari harga pokok penjualannya ya, yang ini 48.340.000 ini ditambah dengan 32.980. Oke, kalau sudah ke sales journal. Di sales journal kita catat tanggal dan juga nomor bukti, lalu ke toko Artik. Di account receivable berarti angka yang dicatat yang 89.728.000 ya. Kemudian untuk cost of goods sold dan merchandise inventory-nya yang tadi jumlahnya. Kalau ini berarti kita tulis yang merchandise sales of merchandise 89.458, ada freight yaitu 270.000. Untuk cost of goods sold-nya ya, penambahannya dari IC1 ya, harga pokok penjualan K01 ditambah dengan harga pokok penjualan K02, hasilnya adalah kita catat di bagian cost of goods sold ya, 81.320.000 ya, sama juga di merchandise inventory 81.320.000. Oke. Untuk dokumen 16 berarti sudah selesai ya, sales journal sudah, inventory card already done, and ini ya, kartu piutangnya juga sudah. Oke. Selanjutnya di dokumen 17. Dokumen 17 bukti kas masuk ada dari toko Kulify, yaitu pelunasan piutang dagang. Berarti di sini toko Kulify itu membayar utangnya ya. Bukti kas masuk berarti uang diterima, berarti kita catatnya ke cash receipt journal.
Di cash receipt journal kita catat tanggal dan nomor buktinya. Tanggal 21 bukti 03 garing BKM diterima dari toko Frostora. Kulify. Ya. Bacanya kemana ya? Kulify, toko Kulify. Kemudian cash in banknya 159 juta. Oke. Ini adalah penjualan tanggal 30 November. Ya. 30 November. Kalau kita lihat 30 November itu sudah lama ya, ke tanggal 21 berarti nggak dapat ini ya, termin ya, nggak dapat potongan, berarti pas 159 juta 840.000 untuk cash in banknya. Account receivable-nya pun juga sama karena tidak mendapat potongan penjualan sebab sudah lewat dari 10 hari masa potongan. Selesai di cash receipt journal, sekarang kita pergi ke kartu piutangnya toko Kulify. Di toko kartu piutangnya toko Kulify kita buatkan ya, kita kurangi piutangnya. Ini piutang tanggal 30 November ya, berarti yang saldo awal yang ini gitu. Oke, kita buat tanggal, kemudian pelunasan piutang dan berkurang berarti dicatat di sisi kredit untuk piutang, sehingga tinggallah piutang dagang yang di tanggal ini ya 14, yaitu yang 100 juta 348.000. Oke ya. Dan selesai untuk pencatatan dokumen transaksi nomor 17 ya, cukup di kartu piutang dan cash receipt journalnya. Oke. Di dokumen nomor 18 ada faktur yang dikeluarkan oleh PT Dingin Sejuk. Berarti UDS Prima membeli ke PTU Dingin Sejuk. Kita bisa pergi kemana dulu? Ya, kan yang pasti udah tahu ya, ada 3 dokumen yang harus kita isi. Yang pertama kartu utangnya PT Dingin Sejuk. Yang kedua nambah di inventory card, dan yang ketiga ke purchase journal ya, alias jurnal pembelian. Oke. Kita ke kartu utangnya PT Dingin Sejuk ya. Kemudian kita buatkan tanggal dan nomor buktinya. Nomor bukti nggak perlu di sini ya. Tanggalnya saja pembelian, lalu bertambah utang dagang sebesar 134 juta. Oke, 590.000 ya. Pas ya? Ya, pas. Sebelumnya sudah habis utang ke PT Dingin Sejuk. Jadi ada bertambah baru ya, utang baru di tanggal 22 Desember. Oke, untuk kartu utangnya selesai. Sekarang ke ini inventory card. Inventory card untuk produk K01. Kita mulai ya. Tanggalnya tadi tanggal 22, lalu baru di sini dibuat nomor buktinya ya, 92 garing DS dari toko PT ya, PT Dingin Sejuk. Kita masukkan di bagian in untuk 32 unit produk K01. Harga per unitnya masih sama 1.940.000, aman, tidak perlu ada perhitungan rata-rata karena masih stabil harganya. Dan kita masukkan ke bagian balance, berarti 21 ditambah 32 hasilnya 53. Harga satuan masih sama, berarti total tinggal kalikan saja. Begitu juga untuk toko ini K02, produk K02 tanggal 22 92 garing DS, kemudian PT Dingin Sejuk. Dan di bagian in ya, di bagian in dicatat 30 unit barang masuk, harga satuan masih sama 2.417.000. Oke. Lalu dikalikan ya. Dan bagian balance bertambah 24 tambah 30 ya, ada 54 biji kulkas. Satuannya 2.417.000, ditotalkan ya dapatlah 130 jutaan untuk nilai persediaan per tanggal 22 ya untuk produk K02. Oke, inventory card sudah selesai. Selanjutnya adalah ke purchase journal. Jurnal pembelian ya, kita catat tanggal, nomor bukti, lalu ke PT Dingin Sejuk. Selanjutnya adalah ke totalannya, yaitu 134 juta yang dibeli ya, dan account payable sejumlah barang yang dibeli ya, harga yang sama.
Selesai, kita ke dokumen 18, kita go ke dokumen 19. Di dokumen 19 ada nota debit ini. Nota debit kemana? Ke dingin sejuk. Berarti ini sepertinya retur pembelian dari pembelian di tanggal 22 ini ya, dari dokumen 18 ini. Beli tanggal 22, dikembalikan barang di tanggal 23 ya, keesokan harinya. Ya, ini tidak diperjelas kenapa dikembalikan UD Es Prima ini ke PT Dingin Sejuk, nggak ada ya. Yang penting ya nggak sesuai lah pesanan. Ada satu kulkas K01 yang dikembalikan dan juga satu kulkas K02. Kita pergi kemana? Boleh kita pergi ke inventory card dulu untuk mengurangi barang yang sudah masuk dikeluarkan lagi. Ya, ke inventory card yang K01 tanggal tadi adalah tanggal 23, kemudian nomor bukti ke PT Dingin Sejuk. Nah, karena ini adalah retur pembelian ya, tadi saya menyukai cara pencatatan meminuskan ketika terjadinya retur, tergantung retur penjualan kah atau retur pembelian. Kalau dia retur penjualan ya dicatat di bagian out, retur pembelian ya dicatat di bagian in ya, tapi diminuskan. Oke. Angka satuan sama ditotalkan, lalu karena barang yang sudah masuk dikembalikan lagi ya, berarti ya sisa tinggal 52 unit ya, maka ditotalkan. Oke, lalu di inventory card sama juga yang kedua dengan tanggal dan nomor bukti yang sama, lalu di bagian ininya diminuskan dan kita totalkan. Selanjutnya bagian balance berarti tinggal 53 ya, sudah keluar satu, dikembalikan lagi, dikirim lagi barangnya. Oke, kita totalkan ya, selesai. Inventory card selesai. Lalu mau kemana? General journal ya. General journal kalau terjadi retur mau retur penjualan atau mau retur pembelian ya, yang namanya retur berarti harus dicatat di jurnal umum atau general journal. Tadi nomor buktinya 3-ND-DS. Oke, lalu jurnal yang muncul adalah dikurangi utang dagang, karena kan dikembalikan ini barang, jadi harus dong, masa barang udah keluar utang masih sama ya. Jadi kita kurangkan account payable berkurang di debit, dicatat nomor akunnya, lalu sebesar angka yang dikembalikan yaitu 4.357.000. Lalu karena barangnya keluar, berarti kan persediaan barang berkurang ya, persediaan barang dagang, maka dicatat di sisi kredit ya dengan sejumlah angka yang sama juga ya. Oke. Merchandise inventory selesai, inventory card selesai, inventory card ya selesai. Maksud saya purchase journal selesai, inventory card selesai, berarti yang terakhir adalah menguranginya di kartu utang PT Dingin Sejuk karena telah terjadi retur pembelian. Ya, berarti dicatat di sisi debit sebesar 4.357 ini. Oke. Berkuranglah tinggal 130.233.000. Oke. Nota debit ya, itu dokumen-dokumen yang harus diisi ya, 3 dokumen yang harus diisi. Oke, kita lanjut ke dokumen 20. Di dokumen 20 ini ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar pembayaran utang bank ya. Ini UD Es Prima mengeluarkan ya, membayar utang ya, mengeluarkan uang untuk membayar utang ke Bank SMK, yaitu cicilannya 30 juta, cicilan pokoknya, terus ada kena 30 juta beban bunga. Kalau ini pengeluaran kas, berarti kita pergi ke cash payment journal. Ya, di cash payment journal kita catat tanggal 24 ya, 24 tadi nomor buktinya 05-BKK, description-nya kemana keluarin uangnya, ke Bank SMK ya, ke Bank SMK. Oke, setelah itu account payable
Account payable, bukan account payable ya, karena ini bayar utang, utangnya adalah utang bank, bukan utang dagang dari pembelian kredit ya, pembelian barang dagang secara kredit. Kalau untuk pembelian barang dagang secara kredit ya dicatatnya di account payable, tapi ini karena utang bank, kita masukkan ke bagian others di debit, yaitu per bank loans ya. Bank loans untuk debitnya berkurang sebesar 30 juta. Ya, dibuatkan nomor akunnya, lalu 30 juta. Dan setelah itu masih ada satu lagi debit, yaitu interest expense ya, alias beban bunga. Ya, kita catat 3 juta. Ya, 30 juta ditambah 3 juta. Jadi uang kas yang keluar itu adalah 33 juta. Oke. Debit, kredit sudah. Dan untuk dokumen 20 cukup satu jurnal saja ya, satu dokumen saja, yaitu jurnal pengeluaran kas. Berikutnya dokumen 21. Dokumen 21 ini lagi-lagi ada penjualan secara kredit ke toko Qulify. Jadi kita pergi kemana? Kita bisa pergi ke duluan dulu inventory card-nya. Ya, inventory card kita bisa isi ke toko Qulify ya, tanggal 25 ya, 05/SJ. Toko Qulify berarti ke bagian out terjadi penjualan. Untuk kulkas K01 ada 12 unit. Harga satuannya yang 1940 ini ya. Dikalikan dan berarti sisa stok barang tinggal 40. Ya. Kita totalkan. Selanjutnya di bagian inventory card yang kedua kita buatkan bentuk yang sama juga. Di bagian out tapi 11 unit untuk K02 ya. Harga satuannya, lalu totalannya, setelah itu sisa barang yang masih ada di gudang tinggal 42 unit ya, dan kita totalkan. Oke, inventory selesai. Mau kemana? Apakah mau ke sales journal dulu? Boleh, sales journal. Dan kita buat tanggalnya tanggal 25. Nomor bukti 05/SJ dijual ke toko Qulify. Harga account receivable-nya itu angka yang sebesar total keseluruhan, yaitu 55.057.000. Kemudian untuk sales of merchandise-nya itu yang 54.857.000. Lalu freight collected-nya adalah yang 200.000. Ya. Dan angka dari cost of goods sold dan merchandise inventory sudah tahu ya, datangnya dari sejumlah barang yang terjual dengan harga pokoknya ya, yaitu 280 ini ditambah dengan 26587 ya, hasilnya adalah 49 jutaan ya, 687. Selesai di sales journal, sekarang kita mencatatkan ke kartu piutangnya toko Qulify. Harus kita kurangi. Kita tambahi ya, karena dia menjual UDS Prima menjual secara kredit, berarti ada tambahan piutang ke toko Qulify. Kita buat toko Qulify tanggal 25 terjadi penjualan di debit ya, bertambah lagi sebesar 55 jutaan ya, sehingga yang sebelumnya 100 jutaan tambah 55 jutaan, jadi ya hasilnya 155.405.000 ya untuk piutang ke toko Qulify. Oke. Sudah ya, berarti dari kartu piutang sudah, inventory card ya, kartu persediaan sudah, dan ke sales journal juga sudah. Berarti selesai untuk pencatatan dokumen 21. Pencatatan dokumen 22 yang terjadi di sini ada nota kontan ya, berarti ada penjualan secara tunai ya, setelah sudah ditulis di sini. Terima uang, berarti kalau terima uang kita perginya ke cash receive journal ya, jangan ke sales journal mentang-mentang sama penjualan ya, tapi ini sales journal itu hanya khusus untuk penjualan secara kredit. Kalau penjualan secara tunai ya perginya ke cash receive journal. Kita masukkan tanggal 26 bulan 12 ya,
tanggal 26 dengan nomor bukti 01-NTK, tulis ya penjualan tunai saja. Lalu bagian cash in banknya yaitu sebesar jumlah yang diterima yaitu 4.709.000. 4.793.000. Oke. Berikutnya ke ini ya. Bukan account receivable karena bukan uang yang diterima di sini. Nah, ini dia. Kita harus melihat dulu totalnya udah pas ya, tapi di bagian others ya. Karena bukan piutang yang diterima ya, tidak ada pelunasan piutang di sini, tapi terjadi penjualan secara tunai. Maka kita catat di bagian kreditnya, di bagian others itu adalah muncul sales of merchandise ya. Sales of merchandise, kita buatkan nomor akunnya sejumlah angka yang sama. Oke. Nah, masih ada lagi pencatatannya, yaitu pencatatan untuk harga pokok penjualan. Cuman kita harus tahu dulu berapa harga pokok penjualannya. Jadinya kita cari tahu atau kita bikin dulu deh di inventory card. Nah, makanya bagusnya kalau terjadi penjualan itu enaknya itu isi inventory card dulu gitu, biar tahu ya harga pokok penjualan berapa. Oke, kita bikin ya di inventory card yang ke-1 ya, untuk K01 terjadi penjualan tunai ada 1 untuk K01. Oke, tinggal 39 dan ya, kemudian di K02, inventory card K02 ya, penjualan tunai, kemudian di out ya, keluar 42 kurang 1 berarti sisa stok tinggal 41 dengan harga yang sama ya, kita totalkan. Oke, jadi 2.417.000 ditambah 1.940.000 ya. Balik lagi kita ke sales journal ke cash receipt journal ya. Jadi ada debit dan ada kredit juga. Nah, debitnya adalah harga pokok penjualan ya, muncul harga pokok penjualan, cost of goods sold sejumlah tadi 2.417 ditambah 1.940 ya, 4.357 ini. Dan di bagian kreditnya muncul merchandise inventory ya, merchandise inventory dengan harga yang sama. Oke. Inventory card sudah, cash receipt journal sudah ya, hanya 2 itu saja yang kita catat ya, dokumen yang kita butuhkan untuk mencatat terjadinya penjualan secara tunai. Berikutnya dokumen nomor 23. Di sini ada bukti kas keluar ya. UDS Prima itu membeli meja kasir ya, dan biaya pengirimannya 100.000. Beli meja kasir itu harus kita analisis ini. Ini termasuk aset apakah meja kasir ini? Apakah dia kas? Ya enggak ya. Apakah dia persediaan barang dagang yang akan dijual kembali? Enggak juga ya. Ataukah mungkin dia termasuk barang yang habis pakai ya, dalam 1 tahun sudah habis, ini meja kasir ini dimakan? Enggak juga ya. Maka meja kasir ini masuk ke dalam aset tetap ya, karena bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Oleh sebab itu meja kasir ini dianggap sebagai peralatan ya, masuk ke dalam aset tetap yang namanya adalah peralatan atau equipment. Nah, jadi kita temukan akun ya, aset tetap bertambah yaitu berupa peralatan sebesar angkanya yang mana gitu. Angkanya adalah seluruh totalan, yaitu harga perolehan dari meja kasir. Jadi juga bukan hanya harga belinya saja 2.500.000 terus kena biaya pengiriman, tidak, tapi harga perolehan keseluruhan untuk mendapatkan peralatan itu adalah 2.600.000 ya. Untuk mencatat bukti kas keluar ini berarti kita pergi ke cash payment journal. Cash payment journal kita catat tanggalnya, lalu tanggal nomor buktinya, dan kemudian ke Mitra Furniture. Oke. Lalu bagian debit yang akan kita catat bukan di account payable ya, tapi di bagian others, yaitu muncul peralatan, yaitu equipment at cost ya, office equipment at cost. Nomor akunnya berapa, lalu totalannya yaitu 2.600.000 ya, harga perolehan. Diakui secara harga perolehan. Lalu di cash in bank uang keluar 2.600.000 juga. Oke. Ya.
Dan untuk 23 dokumen 23 cuman satu itu saja ya, karena hanya mencatat terjadinya pembelian peralatan ya, aset tetap perusahaan. Oke, lalu selanjutnya kita ke dokumen 24. Di dokumen 24 ini ada bukti kas masuk dari toko Sejuk Abadi ya. Sejuk Abadi itu melunasi utangnya. Jadi terjadi pelunasan piutang dagang untuk 22 November termin 2/10. Wah, ada 1%. Nah, kita lihat dia membeli ya ke UDS Prima tanggal 22 November, lalu dibayar tanggal 28. Itu udah lebih ya dari 30 hari masa termin ya, sehingga dia kena denda ini kena denda 1%. Nah, coba kita cek dulu ya toko Sejuk Abadi pembayaran di kartu piutangnya. Jadi biar untuk make sure itu kita cek tanggal 22 ya. Toko Sejuk Abadi penjualan tanggal bulan lalu ya, berarti kan saldo awal ya, yaitu 106 jutaan. Nah, ini ya 106 jutaan ini adalah piutang dia yang sebenarnya ya, piutang dia yang sebenarnya, akan tetapi uang diterima sekitar 107 juta ya. Ini terjadi mungkin karena ada, bukan mungkin ya, karena ada 1% denda keterlambatan atas pembayaran ya. Jadi kita tulis dulu bagian kartu piutangnya toko Sejuk Abadi dikembalikan ya, atau dilunaskan tanggal 28 ya, pelunasan. Angka piutangnya ya sebesar yang 106.560.000 ini. Oke. Sehingga tinggal lagi untuk piutangnya yang di tanggal 11. Oke, ya, jadi kalau kita cek misalkan 1%-nya, denda keterlambatannya itu adalah 1% kan, jadi kita kalikan dengan 1%, itu hasilnya adalah ya 100.065.000. Jadi kalau totalnya kalau kita lihat itu 107.625.600 ya, di sini nampak sumnya. Pas ya, sama ya. Ya, jadi ini adalah total keseluruhan ditambah dengan denda keterlambatan. Oke. Berarti setelah kita ke kartu piutang, mencatat ke kartu piutang toko Sejuk Abadi, kita pergi ke cash receipt journal ya. Di cash receipt journal kita catat tanggal 28 ya. 28 nomor bukti yaitu dari toko Sejuk Abadi. Cash in bank yaitu total yang diterima keseluruhannya adalah 107.625.600 ya, di mana bagian kredit berarti ada dua akun. Yang pertama adalah akun receivable sejumlah harga nilai bersih dari piutang sebelum kena denda ya. Baru di bagian others-nya barulah ditulis di sini denda keterlambatan, yaitu late fees collected ya, sebesar yang tadi 1.065.600 ya. Oke, jadi dua akun dicatat di kredit dan satu akun dicatat di debit ya, yaitu cash in bank. Dan sepertinya sudah selesai ya untuk ini. Cash receipt journal sudah ditulis, kartu piutang juga sudah ditulis. Oke, aman. Kita bisa beralih ke dokumen ya. Dokumen nomor 25. Di dokumen 25 ada bukti kas masuk juga ya, yaitu dari toko Frostora. Oke, sama ini toko Frostora juga menyelesaikan utang piutangnya dengan UDS Prima. Kita bisa langsung masukkan ke cash receipt journal, mumpung masih berada di cash receipt journal. Kita tulis ya, kalau tanggal 30 ini nomor buktinya ya, tanggal, kemudian ke toko Frostora, debitnya cash in bank sejumlah angka ya 138 juta. Nah, ini sama ya. Oh, pas ya. Ini kita lihat utangnya tanggal 30 November, dibayar tanggal 30 November. Jadi pas-pasan dengan yang jangka waktunya 30 hari ya, N per 30. Jadi dia nggak kena denda deh. Oke, ya nggak apa-apa, bagus, nggak kena denda. Dan berarti bagian account receivable-nya sama, angkanya 138.750.000 ya. Dan seperti ini pencatatan di di jurnal penerimaan kas. Berarti kita pergi sekarang ke kartu piutangnya toko Frostora.
kartu piutangnya toko Frostora di tanggal 30. Kita isi tanggalnya, lalu ini adalah pelunasan piutang ya. Pelunasan piutang berkurang di kredit sebesar angka sama ya 138.750, sehingga di akhir tanggal 30 habislah piutangnya toko Frostora ke UD S Prima. Oke, dan transaksi berikutnya tidak ada, berarti sudah pas, bukan sudah pas ya. Terakhir adalah transaksi dokumen transaksi nomor 25 ya. Maka dengan berakhirnya pencatatan dokumen transaksi 25, saya cukupkan di sini dulu video untuk pencatatan entry transaksi UD S Prima ya. Untuk pengrekapitulasinya ya, pengrekapannya itu akan saya bahas di video berikutnya bersamaan dengan cara memproses buku besar dan melakukan ikhtisar ke neraca saldo maksudnya ya per 31 Desember 2025. Oke. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan dan saya tutup. Bye bye.